Buku disebut-sebut merupakan jendela untuk melihat dunia. Sayangnya tidak semua anak di Indonesia memiliki akses untuk dapat membaca buku. Namun seorang petani di lereng Gunung Slamet Purbalingga, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk mengajarkan budaya membaca kepada anak. Ia menggunakan seekor kuda dan membawa buku-buku pelajaran berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Ya, setiap sore selama bulan Ramadan, Ridwan Sururi menyiapkan buku-buku koleksinya untuk dibawa berkeliling dari satu masjid ke masjid lainnya. Dengan menempuh perjalanan hingga 3 km dari rumahnya, Ridwan tak patah semangat. Ia meminjamkan buku kepada anak-anak secara gratis. Iya, kudanya sebagai alat daya tarik sih. Agar membaca itu. Biar anak-anak mau membaca, mau meminjam buku seperti itu. Untuk ngabuburit ya. Iya, biar tiap sore kita ngabuburit bersama anak-anak sambil bawa kuda, bawa buku seperti itu. Buku-buku koleksi perpustakaan kuda ini terbilang lengkap. Dari kisah Nabi, hikmah puasa, hingga cerita tentang pejuang kebenaran dalam agama. Setiap anak bebas memilih buku yang akan dibaca. Ya, sama teman-teman setiap sore ikut kuda pustaka terus. Yang kamu sukai buku apa? Buku tentang kisah-kisah Nabi. Emang lengkap ya di kota pustaka? Iya, lengkap. Gratis ini? Iya, gratis. Tiap pinjem. Kamu nyegat di masjid itu? Iya, sambil nunggu maghrib. Ya, betapa mulia apa yang dilakukan Ridwan Sururi. Di saat budaya membaca di Indonesia disebut salah satu yang paling rendah di dunia, ia berjuang menumbuhkan minat dan budaya baca pada anak sejak dini. Membaca dalam Islam merupakan ajaran yang jelas dan tegas. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Iqra atau membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Perintah membaca ini menunjukkan Allah SWT mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan membaca, seseorang akhirnya mendapatkan ilmu untuk bekal hidupnya. Manfaat gemar membaca tercakup dalam sabda Nabi SAW. Barang siapa ingin kebahagiaan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca itu adalah jendela ilmu. Maksudnya dengan gemar membaca, membuat seseorang mendapatkan ilmu sehingga ia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Manusia hadir di dunia bukanlah dicipta begitu saja. Ada aturan yang mengikatnya melalui perintah dan larangan Allah SWT. Panduan tersebut termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan Allah SWT. Di antara bentuk karunia Allah SWT pada manusia adalah Allah Dia mengajarkan ilmu pada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan perantara kolam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ulama menyebutkan manusia dikeluarkan dari perut ibunya ketika lahir tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah menjadikan baginya penglihatan dan pendengaran serta hati sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah SWT mengajarkan pada manusia Al-Quran dan mengajarkan padanya hikmah, yaitu ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang berilmu akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Allah SWT berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Namun, untuk menjadi orang berilmu, tentunya terlebih dahulu harus berada pada golongan orang-orang yang gemar membaca.